Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada pembahasan ayat yang telah lalu, kita sudah mengetahui ada yang disebut dengan sijin dan ada yang disebut dengan iliyun. Maka yang namanya sijin tiada lain adalah catatan amal buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Adapun yang dimaksud dengan iliyun tiada lain adalah catatan amal baik yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu zalim kepada hamba-hambanya. Hal ini menegaskan kepada kita semua, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan siksa. Itulah wujud daripada keadilan Allah, wujud bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolim kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang beriman pada ayat sebelumnya, mereka itu yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka itu diberi minum dari minuman yang terpilih dan termatrai. Khitamuhu miskun, mana matrainya itu adalah kasturi. Oleh karena itu, karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa, makanya falyatana pasil mutanafisun, maka hendaklah mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, sebab balasan kebaikan yang dilakukan oleh manusia begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang difirmankan oleh Allah harus menjadi keyakinan. Mau bagaimanapun sikap orang lain terhadap kita, maka kata Allah, istaqim kama umirta, bersikap istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka kelakuan orang-orang kafir, mereka akan memandang rendah, mereka akan mentertawakan, sebagaimana pada ayat 29,
innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu biasa tertawakan mereka yang beriman. Mereka menghina, mereka mentertawakan sebagai wujud salah satu cara merendahkan orang-orang yang beriman di dunia. Sampai-sampai wa idamarru bihim yatagomazun, dan apabila mereka lalui kaum mukmin, mereka bermain-main mata di antara mereka. Kenapa demikian? Mereka melakukan hal tersebut tiada lain adalah salah satu upaya yang dilakukan agar umat Islam ini meninggalkan ajaran agamanya. Maka direndahkan, dianggap sepele, dihina, dan yang keempat disiksa secara psikologisnya, dengan harapan bahwasanya umat Islam mau keluar dari agama Islam. Oleh karena itulah wajar apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir itu bitonatan, sebagai kawan yang karib, sebagai sahabat, sebagai pemimpin. Sebab kelakuan orang-orang kafir itu, mereka akan mentertawakan orang-orang yang beriman, mereka akan bermain mata. Wa idan qolabu ila ahlihim qolabu fakihin, dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, kembalilah mereka itu dengan sukacita. Kenapa mereka pulang ke rumah dengan penuh sukacita? Sebab yang namanya orang-orang kafir ini sudah melampiaskan amarahnya berupa mengejek, menghina, dan merendahkan orang-orang yang beriman. Bahkan tidak sampai di sana, orang-orang kafir akan berusaha membunuh karakter. Orang-orang kafir akan berusaha agar umat Islam ini tidak pede, tidak percaya diri. Sehingga wa idara'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat kaum mukmin, mereka berkata, sesungguhnya mereka ini ialah orang-orang yang sesat. Padahal sebenarnya siapa yang sesat? Mereka. Siapakah yang dimurkai oleh Allah? Mereka. Tetapi dengan berbagai macam cara mereka ingin memutarbalikkan fakta. Bahwasanya kan yang namanya Bani Israel itu menjadi umat yang terbaik. Kapan itu? Dahulu pada zaman Nabi Musa. Adapun pada zaman sekarang kata Allah, kuntum khaira ummatin. Jadi umat yang paling terbaik itu bukanlah Bani Israel, tapi umat yang paling terbaik menurut Allah adalah umat Islam.
Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum a'launa, dan sesungguhnya kalian itu masih lebih mulia, masih lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Cuman masalahnya sekarang, terkadang umat Islam ini merasa tidak pede kalau belum disanjung oleh orang kafir. Makanya istaqim kama umirta, bersikap istiqomahlah sebagaimana kamu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipandang orang yang sesat, dipandang orang yang berpemikiran terbelakang dan yang lainnya, maka bersabarlah, beristiqomahlah di dalam melakukan kebaikan, sebab wama ursilu alaihim hafizin, padahal mereka itu tidak diutus untuk menjadi pengawal atas mereka orang-orang yang kafir itu. Dalam artian semuanya akan mendapatkan balasan, tinggal menunggu waktu siapa yang tersenyum di akhir episode. Apakah orang-orang yang beriman ataukah orang-orang kafir? Dan ternyata Allah tegaskan yang terakhir tersenyum di episode itu tiada lain adalah orang-orang yang beriman. Salah satu contoh bagaimana mereka menjelekkan umat Islam, beberapa bulan ke belakang terjadi kebakaran hebat di Turki itu. Panasnya begitu luar biasa. Lalu orang Islam, mereka itu mau melaksanakan sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Hari di Indonesia mah kemarin itu ketika kejadian di sirkuit Mandalika itu menyewa pawang hujan, nyarang hujan. Amin te kejadian hujan cenah amin balapan itu luar biasa. Apakah benar bisa? Jawabannya tidak bisa. Maka dukun-dukun yang seperti itu sok-sokan ingin nahan hujan, nahan pipis saja tidak mampu, apalagi nahan hujan. Makanya ya yang seperti itu bagaimana? Jelas. Hal-hal yang seperti itu tiada lain adalah satu kebohongan. Makanya kamari mah bawa sabara bulan kamari dukun ruksak sadayananya. Aya nu nyangka cenah dibawaku orai koneng tilu poe teu mulang ikhlaskeun. Naha cenah sabrak eta teh dibawa dibelit ku orai koneng dina jero cai. Sing horeng lain ku orai koneng keur aya di Nungora di Cirebon. Matak wibawa nengarana juru kunci ruksak kamari mah. Kabeh dukun tukang wadul areraeun. Makanya ternyata betapa mudah untuk Allah menghancurkan kemusyrikan teh. Cukup we kirim jelema model saha namina teh? Tah, model mangyana hiji plek beres. Maka dukun sa Sumedang ruksak kabehanana. Nah, jadi oleh sebab itulah ini dukun sok-sokan nahan hujan, nahan pipis saja tidak mampu dia. Nah, oleh karena itulah makanya di sini kita selaku orang-orang yang beriman tiada lain adalah harus yakin, harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah wa antum a'launa itu memang benar adanya. Nah, oleh sebab itu makanya kita
orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan tersenyum di akhir episode. Sampai-sampai dalam hadis riwayat muttafaq alaih ada kejadian penghuni neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghuni surga datang. Penghuni surga itu berkata, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Maka jawab dari mereka, tidak. Lalu orang beriman berkata, oh kami mah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Lalu penduduk neraka mengatakan, lemparkanlah kepada kami walaupun itu satu tetes air surga. Jawaban dari penghuni surga, maaf, sesungguhnya makanan minuman surga Allah telah haramkan untuk kalian. Nah, jadi wa antum a'launa ini harus benar-benar yakin. Sebab orang kafir akan berusaha bagaimana agar umat Islam ini krisis identitas. Contohnya di Turki tadi, berdasarkan yang namanya fakta lapangan, ketika itu mustahil turun hujan. Maka orang Yunani, orang Eropa, bahkan orang-orang Islam liberal ketika itu mentertawakan orang-orang yang sedang sholat istisqa. Panas kieu rek hujan ti mana waluh cenah. Ternyata orang Islam ketika itu bener kentalang bisi hujan, bisi itu. Ternyata apa yang terjadi beres sholat istisqa, maka terjadi hujan yang sangat lebat di Turki. Anehnya, nyebrang pulau sakedik, Yunani ternyata masih terbakar, masih panas. Tetapi Turki pada waktu itu terjadi hujan yang lebat. Untuk Allah sangatlah mudah. Maka dalam bagaimanapun kondisi, boleh satu saat kita kehilangan harta benda, kehilangan ini, kehilangan itu. Yang terpenting tiada lain adalah jangan sampai kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka akan berusaha sedemikian rupa bagaimana caranya agar umat Islam ini krisis identitas. Makanya Allah sudah tegaskan, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan ridho kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu mengikuti agama mereka. Dan Nabi SAW sabdakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron shibron wa dira'an dira'an. Sesungguhnya di antara kalian itu akan benar-benar mengikuti jejak langkah orang-orang sebelumnya, sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walau dakhalu juhrodobin la tabi'tumuhum, kalaulah mereka itu masuk ke lubang biawak pun, maka kamu akan mengikuti mereka. Lalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud Rasulullah itu Yahudi Nasrani? Lalu kata Nabi, faman, maka siapa lagi? Apalagi sebentar lagi kan ada yang disebut dengan Christmas, Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Dalam artian selamat Natal dan Tahun Baru. Berarti Natal dan Tahun Baru adalah dua hari raya orang Nasrani.
Tapas tahun baru adalah hari raya Nasrani. Nupang riweuhna saha? Umat Islam ngahurungkeun naon? Kembang api di Masjid Agung. Apan perayaan Yahudi eta mah lain urang. Perayaan nu ngarayakeun hari raya batur anu pangriweuhna saha urang. Sengaja pencampur bauran seperti itu. Maka hal ini berarti gelombang-gelombang fitnah yang dikhawatirkan Nabi ini benar-benar terjadi. Tapi kata Hudzaifah al-Yamani, beliau memberikan solusi tiada lain adalah la tadurrukal fitnatu ma'arafta bidinika. Fitnah ini tidak akan pernah bisa membahayakanmu selama engkau mengenal agamamu. Idastabaha alaikal haqqu wal batil fatilkal fitnah. Maka apabila yang benar dan yang salah ini sudah samar atasmu, maka fitnah itu akan berbahaya. Quran sudah terangkan bagaimana sikap dari orang-orang kafir, tiada lain adalah umat Islam agar tidak mudah sakit hati, sebab Allah sudah beritahu. Makanya nanti kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman tertawakan mereka orang yang kafir. Jadi orang-orang yang beriman ketika di dunia dicibir, ditertawakan, dihina karena kepercayaannya, maka di akhirat itu terbalik. Sekarang orang yang beriman yang mentertawakan nasib mereka. Alal aroiki yandurun. Dari atas pelamin-pelamin mereka melihat. Jadi orang yang beriman sedang merasakan nikmatnya surga, maka Allah perlihatkan orang-orang kafir yang sedang disiksa. Oh, itu yang serikeun baheula puas cenah karasa. Maka di dunia dia mentertawakan, tapi di akhirat kita yang akan balik mentertawakan mereka. Lalu hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu, melainkan apa yang telah mereka kerjakan. Makanya tadi saya bacakan ayat wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah sekali-kali Allah itu dolim terhadap hamba-hambanya, dalam artian siapa yang melakukan kebaikan pahalalah yang akan diraih. Siapa yang melakukan keburukan, maka dosalah yang akan ditanggung oleh orang tersebut. Lamun melak cengek nu dipanen cengek, lamun melak tomat nu dipanen tomat. Makanya kata Ali, al yauma amalun wala jazaun. Hari ini adalah hari beramal, bukan hari mendapatkan balasan. Wal ghaddu, tetapi besok amalun wa jazaun wala amalun, akan tetapi yang namanya hari esok di akhirat itu jazaun, balasan, wala amalun, dan bukan waktunya beramal. Nah, dari ayat 29 sampai 36 ini kata Ahsan, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini.
biarlah orang hinakan, biarlah orang tertawakan, dan biar orang apa-apakan, janganlah kita berhenti daripada mengerjakan pekerjaan baik yang diperintah oleh Tuhan kita. Mau disanjung tidak akan jadi rembulan, dihina tidak akan menjadi sampah. Yang terpenting tadi istaqim kama umirta, bersikap istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalaulah tidak ada keistiqomahan dari orang-orang soleh sebelum kita, tentu hari ini sholat gerhana itu tidak akan ada. Di Bandung awal-awal ada sholat gerhana teh gujrud, Bu. Tuh tingali cenah ajaran anyar mah, agama anyar mah nya takbiran jam 2 Janari, dasar agama anyar. Kenapa mereka mengatakan agama anyar, ajaran sesat? Sebab mereka belum mengerti ilmunya. Kalaulah mubalik ketika itu pundungan, baperan, babari nyeri hate, cenah naon, abi ceramah kadon disebutna teh aliran sesat jeung lain-lain. Lamun mah mubalik baheula epes meer, maka moal mungkin sunnah Nabi SAW salah satunya apa? Yaitu sholat gerhana akan ada di Jawa Barat. Tapi adanya sunnah itu awalnya bagaimana? Dihina, direndahkan, dilecehkan. Tapi karena keistiqomahan dalam bertabligh, Allah berikan keberhasilan, di mana hari ini setiap orang tahu bahwasanya gerhana teh lain aya naga nurek ngalegleg bulan atau matahari. Pan baheula mah cenah eta teh aya bulan nurek ngalegleg matahari jeung bulan. Matak cenah lamun aya gerhana takolan panci sagala rupa. Nah, ameh kadengeun gandeng terjadi lumpat weh nagana. Cik urang nakolan panci di dia ya di Kujang Sari ka kuping ka Cianjur. Da moal atuh ieu komo jarakna ribuan mil. Cek akal sehat urang oge teu kaharti. Tapi ketika awal-awal menerangkan sunnah tentang sholat gerhana, luar biasa. Fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dihadapi. Matak cenah pemuda ayeuna mah karih genahna, karih neruskeun. Nah, sabab cepil-cepilna geus disiapkeun ku kolot-kolot urang nu baheula. Di antawisna saha? Almarhum Ustad Sulaiman. Ayeuna mah karih panenna ngan kade ari panen teh ulah mukmak ngalakna nepikeun ka tangkalna wae ruksak tah ulah. Dalam artian karena jasa-jasa mubalig terdahulu, sunnah Nabi itu ada hari ini. Seperti awal-awal sholat, nah cenahnya didinya mah sholat teh punten curug teh diutak-utak saya nempono ge lieur cenah. Nah cenah didinya mah sholat teh bari peureum mata lieur urang mah ningali curug maneh utak-utakan cenah. Nah ari lamun erek tahiyat mah urang teh kudu panceg yen Allah teh ahadun. Matak cenah lantaran saya mah panceg henteu mencela-mencela Allahu ahad teh kieu plek kieu teh awal hade. Coba sekali dicik, coba takbir Allahu Akbar musyrik. Nya Allahu Akbar musyrik sok man Allahu Akbar nya Allahu Akbar 10. Mun erek oge hate panceg Allah hiji teh Allahu Akbar. Heuh cenah nanya begitu nya da atuh ukuranna.
ku pikiran. Mana horeng ka dieu nakeun heuh nya cenah urang era baheula mah ngajejeleh we lamun utek-utekan teh lieur curug cenah. Ayeuna mah tos aya dalilna mah jadi era sorangan cenah nya. Nya teu kudu era utek-utek we. Nah, sebab Rasulullah SAW seperti itu menerangkan. Nah, jadi pelajaran dari ayat ini, mau apapun yang katakan orang, istaqim kama umirta, istiqomah, jalan terus. Nah, teu sakabeh omongan kudu dijawab ku omongan. Lamun omongan dijawab deui ku omongan, pipaseaeun ka dituna. Kumaha atuh urang buktikeun weh ku amal soleh urang, heup sakitu. Sok sakali deui. Teu sakabeh omongan kudu dijawab ku omongan deui. Nah, bisi pipaseaeun. Urang jawab weh ku naon, ku amal soleh urang. Leuwih salamet eta. Maka yang kedua kata Hasan, kita akan dapat balasan bagi perbuatan kita, dan kaum yang menghina kita juga akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Makanya dalam ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin, bagimu balasan agamamu dan bagiku balasan dari agamaku. Dalam artian orang kafir akan mendapatkan balasan dari kekafirannya, orang yang beriman akan mendapatkan balasan dari keimanan yang dilakukan. Makanya Allah tegaskan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu mendolim terhadap hamba-hambanya. Oke. Itulah akhir dari tafsiran surah Al-Mutaffifin. Insya Allah di pertemuan yang akan datang bulan depan kita lanjut kepada surah Al-Infitor. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Mangga kumaneng. Mohon. Ya. Mohon. Teu sawios ngandung hartos Pak ka guru agama dengan hartos, Pak punten pun anak mah mupami tahiyat teh digerak-gerak teras henteu talapun biniat heula, maka tangtos guru PAI na bakal ngartos insyaallah. Ya. Mohon. Kumaha upami sapertos kitu salaresna mah pami disangemkeun ka guru agamana langsung moal naon-naon. Mohon, Pak, ieu pun anak mah da salatna henteu kitu. Misalkan teu dikawitan talafud biniat, teu usoli heula, sareng telunjukna digerak-gerak, maka tangtos guru agamana oge ngartos insyaallah. Moal kumaha-kumaha. Memang anu sunnah tadi ketika melihat dalil, maka yang sahih itu adalah wa ra'aituhu yuharrikuha, dan saya melihat Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Mangga aya di kumaha Ustaz Andi? Ketika takbiratul ihram, mohon atau aya nu kieu atau kieu mangga Ari takbiratul ihram teh kumaha?
takbiratul ihram itu ari takbiratul ihram kumaha? Eta mengangkat panangan. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Maka untuk Allahu takbiratul ihram ada beberapa cara. Aya nu sareng Allahu Akbar, antara Allahu Akbar dengan ngangkat tangan bareng. Aya nu ngangkat panangan heula Allahu Akbar. Aya nu Allahu Akbar, namanya ngangkat panangan. Nah, dina hadis ngauningakeun mana horeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat panangan nuju sholat teh aya dua kaayaan. Kahiji sajajar sareng punah, kadua sajajar sareng cepil. Ari ieu kenging teu kieu Allahu Akbar misalkan kieu, maka saur Allah Subhanahu wa taala pawali wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, berarti posisi pandangan kedah kieu mayun ka kiblat teu kenging kieu. Allahu Akbar, dah maka teu kenging. Ieu pandangan kedah kieu. Aya sakitu teh kieu. Allahu Akbar. Aya nu kitu salat teh. Nah, jadi nalika salat takbiratul ihram sambil ngangkat pandangan Allahu Akbar. Ieu pandangan kada mayun ka kiblat. Kenging teh kieu. Allahu Akbar teh kenging. Aduh kieu. Kumaha? Ampun atuh kieu mah. Aya nu kieu takbirna Allah. Aya nu kitu. Padahal sanes kieu. Tapi mun kieu tah ieu sajajar sang ieu atanapi cepil mangga. Sajajar we teu ditangtos. Keuna kieu Allah. Henteu atuh pokona mah sajajar teu ditangtoskeun. Sabaraha senti ulah sok nangtukeun nu teu ditangtukeun. Mangga Allahu Akbar kieu aya nu kieu Allahu Akbar. Kenging kieu teh Allah. Atuh ieu mah teu nying hareup kiblat, kieu nying hareup kiblat mah pan pawali wajhaka satrul masjidil haram. Kalabat nalika sujud eta nu namina ramo sampean kedah ditilepan mayun kiblat wajib hukum. Mangga ede sok dina surah teh kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksud dirinya sempurna dari segi fisik atau gimana sih? Fi ahsani taqwim dina ukuran fisik manusia sadayana sampurna. Tapi pi ahsani takwim manusia teh hartosna manusia bakal aya pi ahsani takwim nalika manusia hirup nganggo aturan agama. Matak engke naon kaitanna watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naon kaitan insan jeung atin, azaitun, aturi sinin sareng wahadal baladil amin? Ringkesna atin nerangkeun Nabi Adam, zaitun nerangkeun Nabi Nuh, waturi sinin nerangkeun Musa jeung Isa, wahadal baladil amin nerangkeun Nabi Muhammad. Jadi mun kitu mah agama nu dicanak ti Adam dugikeun ka Muhammad sami al-Islam nu nyanak ajaran la ilaha illallah. Nalika manusia hirupna make agama pi ahsani taqwim. Nalika manusia hirupna leupas tinu agama sumarodadnahu asfala sapilin gitu. Jadi pi ahsani taqwim itu adalah satu kondisi, satu keadaan ketika manusia hidupnya mau memakai agama. Dan namun ukuran fisik mah
nu namina Abu Mahduroh pan lolong dalam artian tunanetra. Tapi nahan nalika turun surah Abasa pan ku Allah teh di eta Rasulullah teh deemutan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Pedah nu dipayuneun gegeden ieu aya nu tunanetra rek asup Islam. Ku Nabi teh teu dipalireh heula da ieu keur mayunan sugan we jami lebet Islam sadena lebet Islam pan ku Allah ditegor. Itu macan tangtu keimanana nu ieu mah geus puguh. Jadi pi ahsani takwim mah hiji kayaan nalika manusia hirup nganggo agama. Mangga aya deui ieu sok kajadian sujud sahwi tara? Teu nya. Pak Ustadz cenah abi teh niat salat berjamaah dengan istri. Nah, di tengah-tengah salat saya baru sadar saya belum punya istri. Apakah saya harus sujud sahwi tidak? Teu kedah sujud sahwi ngagajeleng kawalungan. Eta meunah anu ngalamunna mun jauh teuing. Mangga aya deui patarasan taya. Moal maksa taya mah. Mohon atuh ari teu aya nu bade ditaroskeun deui mah urang cekapkeun heula surah Al-Mutaffifin rengse insyaallah urang terangkeun saperkawis surah Al-Infitor nu dimaksad langit belah teh model kumaha. Insyaallah di pertemuan anu baris dongkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.